Oke, seperti yang pernah saya bilang, setelah project Lapara WiFi Master, saya akan membuat project baru, yakni hardware keylogger wireless hardware keylogger, yang mana memiliki keakurasian 100%, berbeda dengan keylogger saya versi dulu yang ini akurasinya sangat buruk, 90% 80%, tapi keuntungannya ini kan sifatnya tidak reimplementasi. Jadi apa ya keyboard ini masukkan ke sini, maka yang kita detect pun tetap sama gitu. Jadi ini hanya sebagai jalur aja, ini cuma ngendus aja gitu. Tapi kelemahan yang ngendus ini, maka datanya tidak begitu akurat gitu. Karena itu saya akan membuat keylogger baru yang versi reinterpretasi, yang mana maksudnya adalah nanti keyboard ini akan dimasukkan ke sini. Kemudian dari sini nanti akan direinterpretasikan oleh microcontroller dan datanya nanti disimpan, kemudian dikirimkan kembali ke komputer begitu. Sayangnya, microcontroller ini menggunakan arsitektur 8051 yang mana tidak ada versi gratisnya, IDE-nya dan juga compiliernya. Natifnya itu menggunakan Keil dan compiliernya menggunakan C51. Tapi ternyata ada di porting menggunakan SDCC. SDCC itu compiler arsitektur 8051 versi gratis. Dan ternyata SDCC pun ada yang portingnya ke Arduino. Sayangnya yang di Arduino itu belum selesai, jadi memiliki banyak keterbatasan, itu tidak bisa menjadi host dan banyak keterbatasannya. Karena kayak itu saya mundur lagi menggunakan SDCC. Tapi SDCC itu susah sekali penggunaannya bagi saya ya. Bahasanya sih gampang, cuman limitasinya itu yang agak ribet gitu. Karena kayak itu ini pengembangannya menjadi agak mundur, tapi keuntungannya ternyata ini bisa digunakan. Oleh karena itu saya membuat prototipenya menggunakan breadboard dan juga membuat PCB-nya, dua PCB, yakni PCB yang sebagai host dan PCB yang sebagai device. Nah, cara kerjanya adalah yang versi host ini nanti akan dicolokkan ke keyboard seperti ini. Nah, dan yang device ini akan dicolokkan ke komputer. Nah, ketika nanti datanya data dari keyboard diinterpretasikan oleh host, data tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam node MCU ini atau ESP8266 ini untuk diinterpretasikan dan juga disimpan ke dalam flash memory yang ada di sini. Setelah diinterpretasi, dia akan dikirimkan kembali ke dalam device dan dari device nanti akan dikirimkan ke komputer. Jadi apa yang diketikkan dan juga apa yang disimpan, kemudian apa yang dikirimkan lagi ke komputer itu akan sama. Jadi akurat semuanya. Gitu. Kelebihan lainnya adalah, selain keakuratan, dia pun bisa digunakan sebagai virtual keyboard dan juga sebagai bed USB, wireless bed USB, WHID yang pernah kita bahas dulu atau wireless bed USB itu nanti bisa diterapkan ke sini. Jadi punya setidaknya memiliki 3 fitur, yakni hardware keylogger yang 100% akurat, wireless bed USB, dan juga virtual keyboard. Dan setelah saya prototype dan juga program dan debugging sekian lama, kemudian saya membuat versi sudah compactnya, versi PCB-nya. Saya ini sangat kecil ukurannya jika kita bandingkan dengan versi yang lama ini. Versi yang lama itu ini, lihat, lebih tipis, lebih ramping, namun ternyata ini lebih panjang sedikit, sekitar 5 mili. Ya, terlihat lebih tipis, lebih ramping, lebih tipis, namun sedikit lebih panjang, sekitar 5 mili. Jika kita bongkar, misalnya ini versi yang lama, ini, kemudian ini versi yang baru. Jika terlihat, sama-sama memiliki chip ESP8266. Bedanya di sini kita memiliki host dan device. Kalau ini hanya satu, ini Atmega 3284P, ini sebagai pengendusnya aja. Kalau ini reinterpretasi sifatnya gitu. Dari sini datanya diambil, diterjemahkan, disimpan datanya ke sini dan diinterpretasi, kemudian masukkan lagi ke sini, dikirimkan ke komputer begitu. Ini ukurannya sangat tipis dan ramping, jadi lebih enak dibawa-bawa begitu. Nanti pun ternyata project keylogger saya ini terinspirasi dari banyak project-project sebelumnya. Nanti akan saya tampilkan project-project apa aja itu dan berapa harganya project-project sebelumnya itu. Akan saya bandingkan ini, kenapa ini jauh lebih murah dan juga lebih kaya fitur dan lebih stabil gitu.
Sekarang saya akan perbandingkan wireless hardware keylogger yang berbasiskan ESP826 atau berbasiskan wireless ya hardware keyloggernya dengan project-project serupa. Pertama, kita ada Master Key. Ini bentuknya seperti ini, Master Key. Dia menggunakan Atmega 32U4, untuk USB-nya menggunakan MAX, dan untuk file wireless-nya dan juga untuk menyimpan datanya dia menggunakan ESP12. Dan ini bentuk casingnya setelah jadi seperti ini. Kemudian interface-nya adalah seperti ini. Ada keylog, ada script, ada live execute, setting, dan about. Ini firmware atau web interface buatan dari Spacehan, yaitu dengan project Wi-Fi Ducky. Kemudian diimplementasikan ke dalam Master Key ini. Selanjutnya ada Keyfield board. Keyfield board ini bentuknya seperti ini, sama menggunakan ESP12. Kemudian device-nya dia menggunakan Atmega 32U4 dan untuk host-nya dia menggunakan IC-nya PIC. Kemudian ini setelah jadi seperti ini bentuk dengan casingnya. Interface-nya sama ya, tuh lihat script, live execute, setting, info, karena ini sama-sama diadaptasi dari Wi-Fi Ducky buatan dari Spacehan. Selanjutnya adalah Evil Crow. Ini yang paling baru. Evil Crow ini ada micro SD-nya, kemudian untuk USB host-nya dia menggunakan MAX sama dengan Keymaster. Selanjutnya penginjeksinya atau device-nya dia menggunakan Atmega 32U4 dan untuk menyimpan filenya dan untuk wireless-nya dia menggunakan ESP32. Bentuk interface seperti ini, dia mungkin ya terinspirasinya dari Wi-Fi Ducky karena mirip sekali layout interface-nya, tapi secara coding agak berbeda. Selanjutnya para hardware keylogger, ini project terbaru saya, bentuknya seperti ini, seperti tadi yang sebelumnya di video. Bagian belakangnya saya menggunakan CH554 sebagai host dan device, dan untuk sebagai wireless dan datanya saya menggunakan ESP07 yang telah dimodifikasi. Selanjutnya ini setelah masuk ke dalam case-nya atau setelah didesain case-nya seperti ini, dan interface-nya mirip-mirip dengan Lapara Wi-Fi Master interface-nya, tapi secara coding dalamnya ini sangat-sangat berbeda karena di sini yang diperuntukkan adalah setting, kemudian log view, jadi kita bisa melihat hasil yang sudah diketikkan oleh keyboard langsung. Kemudian file manager itu untuk hasil filenya gitu, file yang tersimpan yang menyimpan ketikan-ketikan yang telah direkam, dan ini bisa menjadi banyak dan bisa dihapus, bisa diedit, bisa dilihat. Kemudian ada payload manager, ini sama dengan script ya, script untuk yang Ducky script untuk menjalankan metode bed USB. Kemudian ada virtual keyboard, jadi kita bisa mengetik menggunakan wireless dari handphone atau dari manapun ke target. Kemudian ada firmware update, jadi firmware di sini bisa diupdate melalui web interface, bisa format dan reboot. Ini perbandingan secara umumnya ya. Master Key, Keyfield board, Evil Crow keylogger, dan juga Lapara keylogger. Pertama untuk Master Key ini size-nya lumayan panjangnya 75, lebarnya 18, kemudian tingginya 13 mm. Setelah menggunakan case, ya agak sedikit menggemuk ya, jadi lebarnya 25 dan tingginya 20. Internalnya itu adalah 4 MB secara ESP12 ya, tapi yang bisa digunakan untuk data hanya 3 MB. Tidak ada micro SD. Firmware Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi Ducky buatan Spacehan. Kemudian untuk bed USB-nya dia implementasinya menggunakan Ducky script. Harganya itu $45, belum termasuk ongkos kirim dan pajak. Keyfield board itu 60 cm besarnya, kemudian lebarnya 18, tingginya 13, lebih kecil sedikit, lebih pendek maksudnya daripada Master Key. Casingnya juga sedikit jadi lebih gemuk, lebarnya 22 dan tingginya 20 mm. Kemudian internalnya sama menggunakan ESP12, jadi cuma hanya 4 MB, yang available-nya 3 MB. Tidak ada micro SD. Interface dan firmware untuk Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi Ducky. Kemudian bed USB-nya menggunakan script Ducky script. Harganya $79,95, belum termasuk ongkos kirim dan pajak. Kemudian ada Evil Crow keylogger. Ini besarnya panjangnya 65 x 17 x 7 mm. Tidak ada casingnya karena si pembuat Evil Crow tidak mendesain casing dan juga tidak memproduksinya, jadi kita harus mendesain sendiri dan juga harus mencetaknya sendiri. Kemudian secara internalnya menggunakan ESP32, ada 4 MB, tapi internalnya bisa dipakai hanya 2 MB karena sisanya itu dipakai adalah sistem, tapi ini bisa dikompensasi oleh adanya ketersediaan slot micro SD. Script yang digunakan adalah Evil Crow script, harganya $21,12, belum termasuk ongkos kirim dan pajak. Evil Crow script itu seperti apa? Seperti ini bentuknya. Lihat, delay 3000 sama mirip-mirip sama press 131, itu artinya GUI window kalau di Ducky script. Ribetnya kalau kita nge-press dia harus di-release, tuh lihat, kemudian release, delay lagi. Print terminalnya seperti string terminal. Raw press 176 itu enter artinya. Kan pusing ya, maksudnya daripada dibandingkan Ducky script, Evil Crow script ini tidak aplikatif dan tidak enak untuk dipakai karena untuk mentik enter aja kita harus menghafal. Kalau enter itu raw press berapa sih, angka berapa, 176, kan sangat ribet gitu. Kemudian Lapara keylogger,
size-nya lebih kecil dibandingkan semuanya, yakni panjangnya 56, lebarnya 17, dan tingginya 7 mm. Casingnya setelah diberi casing agak sedikit lebih gemuk, yaitu lebarnya menjadi 20 dan tingginya menjadi 10 mm. Internalnya ada 16 MB, dipakai untuk sistem 2 MB, dan 14 MB bisa dipakai untuk menyimpan data. Tidak ada micro SD. Kemudian firmware yang menggunakan Lapara firmware. Lapara firmware ini user interface-nya ini terinspirasi dari projectnya ESP-Bug. Kemudian secara sistem dalamnya ini terinspirasi dari ES Portal buatan Corey Harding dari Exploit Agency. Untuk pad USB-nya sendiri dia menggunakan bahasa DakiScript, harganya sekitar $20. Setelah ini akan saya demonstrasikan, kita akan uji coba. Pertama colokkan terlebih dahulu keyboardnya ke dalam hardware keylogger, kemudian hardware keyloggernya dicolokkan ke dalam komputer atau laptop atau apapun pokoknya. Saya di sini skenario adalah yang akan di-endorse adalah keyboard yang terhubung ke laptop, dan yang untuk yang mengendalikan dan untuk melihat hasil-hasil apa yang telah direkamnya menggunakan Android atau handphone. Sama setelah dicolokkan artinya harusnya sudah ada WiFi defaultnya, yakni sniffer. Karena koneksikan, passwordnya itu adalah password ya, karena saya pernah connect jadi tidak perlu password lagi. Password defaultnya dari sniffer adalah password. Setelah terkoneksi, mari kita masuk ke alamat IP-nya, kemudian ketikkan admin. Untuk username-nya dan passwordnya adalah Retina. Ini default ya, bisa diganti-ganti. Nah, pada menu setting kita bisa merubah SSID, password, channel, mode hidden iya atau tidak, IP-nya, kemudian portal administrasinya. Tadi kan yang admin Retina bisa diganti, begitu. Sekarang kita uji coba view logs-nya. Ini belum ada file yang tersimpan ya, baru ada escape. Kemudian file managernya. Nah sekarang kita uji coba mengetik. Kita coba mengetik uji coba 1, 2, 3. Sekarang menggunakan shift, enter, Ctrl A, backspace atau delete. Nah kemudian kita coba numeric log-nya, numlock 1, 1, 2. Nah gitu, misalnya koma atau koma. Nah ini oke. Sekarang kita lihat apakah file data-data tersebut sudah tersimpan. Oh, kita uji coba caps lock satu lagi ya, caps lock A B C D enter. Sekarang caps lock tambah shift, artinya harusnya jadi kecil ya, A B C D. Oke. Caps lock-nya sekarang saya matikan. Oke, sekarang shift aja, nggak pakai caps lock, spasi A B C D. Oke, mari kita uji coba. Berarti kita bisa menggunakan live view logs ataupun file manager. Kita menggunakan live log view aja. Nah, sudah terekam. Di sini kita bisa download langsung, bisa refresh dan bisa wipe log. Kalau di file manager, kita bisa langsung preview, bisa download, bisa delete file, gitu. Bedanya wipe log sama delete file, kalau delete file itu 0.txt-nya dihapus, kalau wipe log itu isinya yang dihapus gitu, filenya tetap ada. Nah nanti ini akan otomatis menambah ya, 0.txt, 1.txt itu kan otomatis setiap 100 KB yang sudah terekam. Jadi misalnya hari ini kita udah mengetik 50 KB, besok mengetik lagi 50 KB, artinya di hari ketiga itu udah 100 KB kan dimulainya. Nah waktu dia mendeteksi udah 100 KB, dia akan menambah lagi jadi ada 1.txt begitu. Kita samakan ya, uji coba atau dua, save, kemudian tanda seru, add crash, betul semua. Kita akan uji coba fitur lainnya, yakni fitur virtual keyboard. Dan virtual keyboard ini kita akan coba mengetik misalnya A, nah betul, spasi 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ya, semuanya berhasil. Bisa ketik shift juga, shift A, B, A, V. Nah benar, A, V, A, V, I, A, V, T. Caps lock bisa, tab juga bisa. Betul. Sekarang kita uji coba kedua, ketiga, yakni menggunakan payload manager. Di sini saya sudah memiliki ada dua tipe, ada live payload
Dan juga ada upload execute text script. Jadi ini text script yang hello deteksi. Ini live pilot, misalnya saya buka window run ya. Harusnya ini buka window run ya. Submit. Ya, betul, buka window run. Sekarang saya ingin melihat payloadnya saya. Ini payload sederhana ya. Payload ini intinya adalah membuka window run, kemudian membuka notepad. Setelah itu mengetikkan string hello world, diam dulu 5 detik, setelah itu baru di close tanpa disimpan. Oke, kita coba eksekusi. Ya, hello world 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di close. Oke, tanpa save. Oke, berhasil semua, artinya semua fungsi dalam latar hardware keylogger ini berfungsi dengan sempurna. Selanjutnya adalah firmware update. Firmware update ini tinggal masukkan lagi password admin, Retina. Nah, nanti kita bisa mengupload. Nanti kan saya sediakan binary-nya, nanti tinggal di choose filenya, kemudian di-upload firmware-nya. Maka selesai untuk proses update-nya. Tidak perlu insert driver apapun, tidak perlu ribet-ribet kalau yang ini. Ini untuk format, ini untuk reboot ya. Sekian berarti fitur-fitur yang tersedia. Jangan lupa nanti akan ada juga buku panduannya, jadi selengkapnya untuk detail-detailnya bisa dilihat di buku panduannya. Oke, sekian aja, terima kasih.